Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan dari Mekatronika B Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada PBL saya semester ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Desain Sistem Mekatronika. Oke, PBL saya pada semester ini yaitu Alarm Monitoring System for CIM 2 Process Supply Station dengan kode PBL MK 622506P. Oke, lanjut. Di sini merupakan work breakdown struktur dari PBL saya dengan Project Manager Bu Mutiana Gusnam Eskom MT dan tim leader saya sendiri Muhammad Zidan dengan NIM 4212201043. Lalu anggota lainnya yang berasal dari semester 4 dengan prodi atau jurusan yang sama yaitu Mekatronika. Ini merupakan background dari CIM Supply Station itu sendiri. Mesin ini berfungsi sebagai unit yang menyuplai atau menyediakan benda kerja secara otomatis. Cara kerjanya dimulai dengan memasukkan benda kerja ke dalam palet. Setelah itu sistem vakum akan mengangkat benda kerja dan meletakkannya ke posisi yang tepat di palet. Lalu dipindahkan menggunakan silinder pemutar atau rotary cylinder. Unit proses supply ini merupakan bagian dari stasiun kerja yang dilengkapi dengan berbagai komponen industri, seperti sistem pneumatik dan kelistrikan, yang keseluruhannya dikendalikan oleh PLC atau Programmable Logic Controller. Unit ini berperan penting dalam mendukung alur kerja otomatis di lingkungan industri dengan bantuan sistem pneumatik. Gerakan seperti mengangkat, memutar, dan memindahkan benda kerja bisa dilakukan dengan cepat dan presisi. Sistem kelistrikan yang bekerja itu membantu memberikan kontrol yang stabil dan aman. Lalu seluruh proses dikendalikan oleh PLC dan PLC yang bekerja layaknya otak sistem untuk memastikan semua komponen berjalan sesuai runtutan dan logika yang telah diprogram. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi kebutuhan tenaga manusia secara langsung, serta meminimalisirkan risiko kesalahan dalam proses produksi. Nah, lanjut. Job desk saya pada PBL ini yaitu membuat logika ladder dari sistem kerja mesin CIM Supply Station tersebut. Lalu juga membuat logika error dari mesin CIM Supply Station, logika deteksi error dari mesin CIM Supply Station tersebut dengan memanfaatkan sensor-sensor yang tersedia pada mesin station tersebut. Dalam sistem CIM, Computer Integrated Manufacturing, logika error adalah bagian penting dari sistem kontrol yang dirancang untuk mendeteksi, menangani, dan memberikan informasi terhadap kondisi abnormal atau kesalahan yang terjadi selama proses otomasi berlangsung. Fungsi utama logika error yaitu mendeteksi kesalahan error detection. Logika error secara otomatis memantau status error, aktuator, dan sinyal dari PLC. Ketika kondisi aktual tidak sesuai dengan kondisi yang diharapkan dalam siklus kerja, maka sistem akan mengidentifikasikan bahwa telah terjadi error. Lalu setelah itu melakukan klasifikasi dan diagnostik. Setelah kesalahan terdeteksi, logika akan mengklasifikasikannya. Contoh, misalnya error pada input, atau error pada aktuator, atau error pada komunikasinya. Nah, ini membantu operator dalam memahami jenis dan sumber kesalahan, dan diagnostik ini penting agar perbaikan dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Lalu tahap selanjutnya itu tindakan penanganan atau error handling. Saat terjadinya error, sistem akan secara otomatis menghentikan proses atau memindahkannya ke mode aman atau safe state untuk mencegah kerusakan mesin atau kecelakaan kerja, misalnya motor yang tiba-tiba mati, lalu silinder yang dinonaktifkan, dan alarm visual atau auditory yang diaktifkan seperti buzzer dan lain-lainnya. Lalu informasi pada GUI, Graphical User Interface. GUI akan menampilkan informasi error secara real time kepada operator seperti kode error dan deskripsinya. Lalu sumber error, misalnya sensor X tidak aktif, sensor ini tidak aktif. Lalu waktu terjadinya error
dan saran tindakan perbaikan atau troubleshooting tips. Tampilan ini memungkinkan operator untuk segera mengenali dan menindaklanjuti error tanpa harus memeriksa seluruh sistem secara manual. Dan selanjutnya, pencatatan dan historis dari error atau error logging. Semua error yang terjadi dicatat dalam sistem logika, sistem log pada GUI untuk keperluan analisis dan pemeliharaan. Historis ini berguna dalam evaluasi performa sistem dan mencegah terulangnya error yang sama pada sistem. Lanjut, ini merupakan mechanical design dari PBL kami yang saya ambil dari PBL sebelumnya karena ini merupakan PBL internal pada semester ini. Sudah dipastikan mesin ini sudah digunakan oleh mahasiswa semester sebelumnya. Ini merupakan tampilan GPL. Di sini pada tampilan GPL di sini saya membuat program menggunakan software Mesin Expert v1.7. GPL ini adalah daftar variabel global yang dapat diakses oleh semua program PO atau program POU atau Program Organization Unit dalam proyek PLC. Ini sangat berguna dalam sistem skala menengah hingga besar seperti CIM karena memudahkan pengguna ulang dan konsistensi variabel antar program. Mengapa saya meletakkan semua variabelnya di dalam variabel global? Karena saya di sini membuat 3 POU atau Program Organization Unit. Di sini ada input PLC, logika error, dan output dan memori. Maka untuk mengakses variabel yang sama, maka harus diletakkan di dalam global variable. Ketika variabel saya tidak meletakkannya di dalam global variable atau saya meletakkan variabelnya di dalam POU masing-masing, POU masing-masing, ketika POU misalnya POU output menginginkan variabel atau ingin mengaktifkan variabel yang ada pada POU input, karena variabelnya saya letakkan di POU masing-masing, maka variabel yang berada pada POU output itu tidak mendeteksi. Untuk bisa mendeteksi variabel tersebut, maka variabel tersebut harus dipindahkan atau dibuat di dalam variabel global. Fungsi GPL ini yaitu seperti misalnya yang seperti saya jelaskan sebelumnya. Lalu next, di sini merupakan tampilan ladder POU saya. Nah, yang seperti saya bilang di sini ada POU input, lalu ada POU output, dan ada POU untuk logika errornya. Di sini saya menggunakan ladder diagram atau LD, merupakan representasi grafis logika kontrol yang menyerupai rangkaian relay listrik. Ladder dalam program input PLC menangani kondisi awal dan input sistem. Seperti ini tampilannya. Pada baris 1 dan ketiga, misalnya pada baris 1 dan ketiga ini merupakan kombinasi antara pada baris 1 dan 3 yang ada pada input, ini kombinasi antara start dan kondisi memori 3 untuk mengaktifkan memori 1 sebagai penanda awal sistem berjalan. Lalu baris 5 dan 7 sebelah itu tombol stop dan emergency yang akan memutus memori 3 sehingga sistem berhenti. Lalu di sini ada pemeriksaan kondisi sensor, misalnya sensor metal 1 atau sensor barang dalam yang akan memicu logika memori tertentu seperti memori 3, memori 4 dan lain-lainnya dan seterusnya. Dan di baris akhir terkoneksi antara sensor metal, fotoelektrik dan silinder, mendeteksi objek dan menentukan urutan aksi logis dari logikanya. Oke. Nah, ini merupakan tampilan GUI. Untuk GUI pada PBL ini
Kami mengerjakannya bersama-sama pada tim. Ini merupakan job desk bersama-sama. Ini